Ami, ya udah kalau Elsa tidur di sini, kamu tidur di kamar Elsa. Aku tarik tangannya, Buya, nabokin pantat aku. Dimana aku jaga ama ini, aku juga nemuin pengalaman gak enak lagi. Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. Cause this is real love. I know it's real love. Puyau gitu, puyau. Terus, katanya jangan kencang-kencang. Majikan perempuan lagi tidur di atas, katanya. Buka dong. Gak mau, saya gak mau gitu. Pergi, kata saya gitu. Pergi, aku ngomong pakai bahasa Mandarin. Terus, lumayan lama. Aku nunggu bener-bener, gak ada suara. Aku langsung buka pelan-pelan kuncinya. Terus, aku lari ke kamarnya si Ami, anak Tangerang cowok itu. Aku ceritain semuanya ke dia, terus bilang ke dia kalau aku mau pergi aja dari sini malam ini juga. Terus Ami bilang, gila kamu ya, katanya. Jangan macem-macem, kamu tuh perempuan, katanya. Kamu pergi dari sini, kamu tahu mau pergi kemana? Di sini, kita itu di sini rumah di tengah-tengah hutan. Kamu nggak takut ada binatang ataupun orang jahat lainnya? Udah, katanya. Ada aku di sini, kamu bertahan aja dulu. Besok telepon agensi. Oke, aku nurutin kata Ami. Aku tidur di tempat Ami, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Malah bahkan semalaman kita nggak tidur. Bos cowok itu datang ke kamar Ami, buka pintunya, terus, Elsa, bukannya kalian bukan suami istri, bukannya orang Indo tuh nggak boleh kalau bukan suami istri tidur sekamar. Aku nggak ngeladenin, aku pura-pura tidur aja. Terus si bos ngomong ke Ami, ke cowok itu, Ami, ya udah kalau Elsa tidur di sini, kamu tidur di kamar Elsa. Aku tarik tangannya, Buya, kataku gituin. Aku benar-benar takut banget waktu itu. Aku tuh ngerasa si majikan tuh udah benar-benar mau ngapain aku gitu, kayaknya pantang menyerah gitu. Sampai akhirnya yang mana subuh aku tetap pergi ke peternakan sama Ami sama bos cowok juga kan. Di situ aku tetap kerja. Terus aku bilang ke anak laki-lakinya kalau semalam ada kejadian kayak gitu. Tanpa sengaja aku pun nyeritain sambil nangis. Terus aku telepon agensi pun, agensinya datang. Agensi ngobrol sama majikan cowok, nggak tahu ngobrol apa lah. Terus majikan perempuan juga tahu masalah ini. Beliau pun telepon ke agensi. Intinya dia suka sama kinerja aku. Udah sukalah sama kinerja aku gitu. Terus si majikan perempuan pun bilang, kalau kamu takut sama laupan, sama bos cowok, katanya, kamu bisa tidur sama Cece, sama anak perempuannya di atas, katanya. Tapi aku ngerasa ya malu gitu. Aku udah ada coretan ibaratnya ya. Ada coretan di muka gitu kan. Masalah ini tuh malu gitu. Aku ngerasa takut juga, takut nanti malah ada kesempatan yang lainnya. Jadi aku udah bulat banget. Enggak, aku mau ganti aja. Padahal aku juga sebenarnya suka banget kerja di situ. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin aku bisa bertahun-tahun kerja di situ. Bagaimanapun semua udah suratan ya, udah takdir. Kalau aku tetap kerja di situ, mungkin aku juga nggak ketemu suami aku. Kalaupun aku nggak kabur, mungkin nggak ketemu sama suami aku gitu kan. Oke, akhirnya aku keluarlah dari situ. Sebenarnya sebelum kejadian itu pun, sebelumnya itu dia nabokin pantat aku sambil nyengir gitu, nabok gitu. Aku cuma merasa, apa maksudnya sih gitu. Cuman aku pikir, mungkin dia bercanda. Mungkin kadang ada beberapa orang yang level bercandanya itu berlebihan dikit gitu. Aku anggap, aku maklumin gitu. Sekali ya itu. Terus sampai kejadian malam itu dia ketok-ketok itu. Aku keluar dari situ, dibawa agensi. Agensi itu sempat ngomong. Agensi cewek itu yang orang Vietnam itu cerita ke suaminya. Ngirain aku gila. Emangnya katanya bos kayak gitu doyan katanya sama orangnya. Sama kayak aku gitu. Aku ya ngerti, cuman biarin aja lah. Dia mau ngomong apa. Emang posisi aku tuh kayaknya lagi ngerasa sendiri, gak beruntung. Ya gimana sih rasanya, campur aduk lah. Aku tuh keluarlah dari si agensi ini. Aku gak nyaman banget sama agensi ini. Aku keluar, aku ganti agensi. Aku jaga amanya lebih gemuk ya, kakinya luka, nggak tahu kecelakaan atau gimana. Intinya aku ke situ, dia udah luka, kakinya luka 1. Rumahnya sangat sederhana banget di Ilan. Waktu aku datang itu rumahnya kotor, berantakan. Ya aku datang ya alhamdulillah, tetangganya main pun pangling katanya. Beda banget katanya rumahnya, jadinya bersih apa gitu.
Di situ pun anaknya juga baik, namanya orang desa ya, lebih bersahabat gitu, lebih enak dirawatnya. Terus dimana aku jaga ama ini, aku juga nemuin pengalaman gak enak lagi. Jadi si ama ini, anak laki-lakinya itu padahal udah nikah. Beliau tinggal di kamar bagian depan. Aku sama ama itu kamarnya samping-sampingan, tapi terbuat dari bilik, batasnya itu bilik ya. Aku kerja dapet 2-3 hari gitu. Si majikan cowok ini sering lah senyum-senyum gitu, kayak ganjen genit gitu. Cuman aku sama sekali gak balas senyuman beliau karena aku trauma. Aku takut banget kayaknya nih model cowok genit gitu. Sampai akhirnya itu pas malam itu, untungnya aku kalau tidur aku kunci kamarnya. Dia itu ngetok-ngetok pintu, nggak tahu jam berapa karena di kamar aku pun nggak ada jam. Elsa katanya, ketok-ketok pintu. Sesea, siapa kataku gitu. Laupan, bos gitu. Ada apa malam-malam? Buka pintunya. Aku nggak ngeladenin, tetap dalam keadaan terkunci, pura-pura tidur aja, pura-pura nggak dengar. Paginya ya aku tetap ngerasa kayak nggak ada terjadi sesuatu, karena aku ngerasa kalau aku pindah lagi aku kapan kerjanya gitu. Toh dia ada istrinya gitu, jadi dia pun nggak terlalu bisa ini ya, nggak leluasa gitu. Terus ditambah lagi istrinya kan selalu di rumah, jadi aku pun di situ tenang. Aku masih bisa nge-handle, aku masih bisa bertahan di posisi itu. Yang mana lama-lama si majikan ini jadi ngerti sendiri bahwa aku tuh emang niat kerja, nggak punya niat berlebihan, maksudnya mau gimana-gimana sama beliau gitu. Jadi lama-lama beliau pun paham gitu, beliau pun jadi mungkin malu sendiri ya. Jadi aku di situ kuat beberapa bulan sampai yang resminya datang. Nah, nggak enaknya kaburan itu seperti itu. Kadang kita cuma dijadiin selingan doang, ngisi sampai si yang resmi datang kayak gitu. Dimana sebenarnya aku kan cuma 10 bulan tuh kerja tuh di Taiwan, terus ketangkep ya. Nah, aku tuh sebenarnya di akhir-akhir 2 minggu sebelum aku pulang ke Indo, ataupun 2 minggu sebelum aku ketangkep, aku tuh ketemu sama suamiku ini. Jadi sebenarnya aku pengen nyeritain ceritanya, tapi mungkin next video ya. Dan aku sebenarnya sih pengen cerita bareng sama suami gitu. Kadang suami pas libur juga dia pengen menikmati masa-masa liburnya, kayak main game, main HP apa gitulah. Jadi aku pun sungkan buat ngajak bikin videonya gitu. Jadi mungkin next time aku bakal bikin video cerita bareng pertama kita ketemu, dimana kita ketemu gitu, sampai akhirnya kita nikah. Jadi intinya di sini pengalaman saya kerja kaburan itu nggak banyak, karena saya resmi 3 bulan, kaburan 7 bulan. Di sini saya cuma mau ngasih saran buat teman-teman yang kerja di Taiwan. Saat kamu punya pemikiran untuk kabur, kamu pastikan dulu bahasa kamu itu cukup. Kalau kamu kabur dalam posisi kamu nggak ngerti bahasa, kamu bakal dimanfaatin. Aku takutnya gitu, karena nggak semua orang itu baik. Berharapnya sih pasti kita ingin bertemu orang baik kan, tapi saat kita tidak beruntung itu loh takutnya. Jadi pastikan dulu kamu bisa bahasa. Kalau kamu udah bisa bahasa, kamu niat kabur itu terserah urusan kamu, karena saat kita ngambil keputusan, kita juga harus siap dengan resikonya gitu. Dan posisi saya pun sebenarnya dari dulu, dari di PT sampai ke Taiwan itu nggak punya niatan kabur, tapi karena merasa putus asa gitu dengan perjuangan yang berjuang sendiri, jadi aku mutusin kabur. Aku pun nggak menyesali itu, karena aku merasa semua itu kayaknya udah ada alurnya gitu. Kalau aku nggak kabur dari majikan yang resmi, aku pun mungkin nggak ketemu sama suami aku ini. Niatan berangkat sampai di Taiwan pun aku nggak punya niatan buat cari cowok ataupun pasangan, karena aku waktu itu udah punya pasangan gitu. Tapi ya yang mana balik lagi ke takdir ya, udah ada jalan ceritanya sendiri. Jadi pikirin matang-matang buat kalian yang mau kabur, karena kerja kaburan juga nggak enak. Emang benar gajinya lebih gede, tapi kamu harus pastikan kamu bisa bahasa biar kamu nggak terlonta-lonta gitu. Terus cari kerjaan itu ya sama kayak cari jodoh lah. Kalau kita beruntung dapat yang enak ya alhamdulillah ya. Tapi kadang banyak juga yang kaburan kerja kebun. Itu juga kan capek kan pastinya. Cuman ya semua pilihan pasti ada gitu. Kalian tinggal pertimbangkan saja mana yang lebih baik gitu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Ini sharing-sharing saya aja. Aku juga punya saran buat kalian. Sebaiknya kalian punya celengan, punya pegangan uang ya. Jangan sampai kalian mendadak pindah majikan, ganti agent, kalian gak pegang uang gitu. Soalnya aku pernah ngerasain, aku belum dapat kerjaan,
nggak ada uang sepeser pun. Emang si agensi ngasih makan, cuman kadang kan kita belum waktunya makan, perut udah lapar gitu. Itu tuh nggak enak banget. Aku pernah ngerasain kelaparan di tempat agensi. Jadi saran saya, kalian harus punya pegangan uang di Taiwan. Jangan semua gaji dikirim, karena waktu kemarin itu saya itu selalu begitu. Gaji saya berapa, saya kirim semua. Saya cuman beli kuota, beli softtek, beli teh celup, 3 macam itu doang. Jadi pengalaman saya kerja kaburan di Taiwan, semoga kalian bisa ngambil hikmahnya, ngambil pelajaran dari sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan bisa tambahkan kritik dan saran di bawah video ini. Untuk teman-teman yang udah dengerin sampai akhir cerita, saya ucapkan terima kasih banget. Semoga dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Ketik tombol like. Yang belum subscribe, silakan bantu subscribe, biar kita tambah semangat bikin konten lagi. See you next video. Wassalamualaikum. And now I know the thrill to fall. Now I know the thrill to fall. And now I know the thrill to fall in love. Aduh.